Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat dini hari, kurang lebih sekarang di jam 1 lewat berapa nih, saya nggak lihat ya. Jam 1 lewat 24 AM, jam 1 lewat 24 dini hari. Terima kasih rekan-rekan atau penonton yang sudah hadir ataupun yang menayangkan video saya, live streaming saya malam ini. Saya hari ini malam ini hati saya lagi agak gundah ya, benar-benar gundah, benar-benar kecewa. Kenapa orang-orang seperti saya ini selalu ada aja yang menzolimi saya, padahal saya termasuk warga yang baik, yang taat hukum, yang tidak melakukan pelanggaran hukum, yang tidak juga mengganggu atau merusak suasana orang lain. Saya hanya saya hanya gelandangan ya. Saya hanya menggelandang di jalanan di depan pondok pesantren Al-Hamid. Tapi malam ini saya benar-benar diusik ketentraman saya oleh sekelompok oknum security pesantren tersebut. Entah apa yang mereka adukan. Yang jelas diadukan kepada Satpol PP Kelurahan, dan utusan Satpol PP itu tadi datang menegur saya, menanyakan semua. Ya alhamdulillah Satpol PP itu baik, memberikan solusi yang baik ya. Tapi pada dasarnya saya di sini tidak mengganggu, tidak mengusik siapapun kan. Saya hanya menggelandang karena memang saya gelandangan, karena saya memang nggak punya rumah. Sekali lagi karena saya dimiskinkan. Sekali lagi saya dimiskinkan oleh keluarga saya. Tapi saya tidak berontak. Saya ikhlas. Gitu. Entah apa yang mereka laporkan kepada Satpol PP tersebut, saya nggak tahu. Cuma yang jelas saya benar-benar terusik, benar-benar sangat terusik ya, karena saya nggak merasa musik mereka, saya nggak merasa mengganggu siapapun, merepotkan siapapun. Bahkan saya di sini, alhamdulillah ya, selama saya menggelandang di sini, saya bisa melakukan sedekah-sedekah terhadap orang-orang yang mungkin sama saya nasibnya, atau mungkin lebih di bawah saya. Saya juga heran, saya bingung. Pada dasarnya intinya saya tuh tidak diperbolehkan lagi menggelandang di sini di depan Al-Hamid pesantren ini ya, yang dilaporkan oleh sekelompok oknum security pesantren tersebut kepada Satpol PP Kelurahan. Saya sedih, benar-benar sedih. Saya sendiri sebenarnya nggak mau riak ya, siapa saya dulunya, bagaimana saya. Kenapa sekarang saya seperti ini? Kenapa sekarang saya yang seperti ini malah dibeginikan ya? Dulu mereka kenapa siapapun nggak ada yang berani musik saya? Ya entahlah. Tapi saya udah mohon sama Satpol PP tersebut. Saya minta waktu 5 hari aja, karena saya mau jaga amanah. Karena ada amanah dari salah seorang, entah itu pejabat, entah itu artis, yang sedang mencarikan rumah untuk saya, tempat tinggal untuk saya. Saya ditunggu beberapa hari ini katanya. Jangan kemana-mana, maka itu yang amanah yang saya jaga. Saya tetap akan nunggu di sini. Tapi Satpol PP itu memesan kalau bapak mau di sini, cuma tolong barang-barangnya diumpetin aja. Jadi bapak di sini terkesan cuma nongkrong. Alhamdulillah ya. Tapi apakah security yang di pesantren ini tidak mengusik saya lagi? Itu pertanyaannya. Kenapa saya harus diusik sih? Padahal saya nggak mengusik mereka, saya nggak mengganggu mereka, saya tidak merepotkan mereka. Saya tidak melakukan kejahatan apapun.
saya punya kartu keluarga resmi. Ya Allah, hujan lagi, gerimis lagi, peduli setan lah dengan itu semua. Ini kartu keluarga resmi saya ya. Saya juga punya KTP, TKI, dan saya tinggal di Cibubur ini dari 82, dari keluarga seorang perwira yang pangkatnya cukup tinggi ya, bapak saya almarhum, dan seorang ibu yang ex direktur di sebuah asuransi maupun perusahaan asuransi maupun sebuah perusahaan bank. Saya curhat semua ini kenapa? Karena saya udah terlalu terusik. Jangan, saya tidak merasa mengusik mereka, tidak apapun terhadap mereka. Kali ini saya sebenarnya butuh bantuan segera sih ya, dari pihak-pihak manapun, hukum atau ya setidaknya bantuan sosial ya buat saya, memberikan tempat sesegera mungkin sebelum saya mulai diusik lagi. Agar Satpol PP itu bilang kalau sampai saya nanti kena razia dari Satpol PP, saya akan dikarantina, ditempatkan di GOR ya di Jakarta Timur ini, digabung dengan orang-orang lain yang notabene siapapun nggak tahu mereka. Dan saya khawatirkan, yang paling saya khawatirkan ya, namanya satu ruangan ratusan orang mungkin yang saya nggak tahu ya. Saya khawatirkan cuma satu hal, makanya itu yang saya nggak mau digabungkan ke mereka. Yang saya khawatirkan bisa aja di antara mereka ada yang terinfeksi COVID-19 ya, atau virus corona. Itu yang saya khawatirkan, makanya saya nggak mau. Saya bingung, benar-benar bingung saya. Saya mau jaga amanah 5 hari, tapi apakah berjalan dengan mulus nanti 5 hari ke depan? Apakah nggak akan diusik lagi? Satu. Yang kedua, kebetulan hari ini berbondong-bondong para santri dan pengurus santri di pesantren tempat saya ngabdi datang untuk mengklarifikasi, datang untuk mencari informasi tentang saya. Intinya mereka mendukung saya ya, dan mereka akan menyelesaikan persoalan saya di pesantren yang saya buat, yang tempat saya ngabdi. Ya itulah pokoknya. Jadi intinya mereka sangat berharap saya kembali ke pesantren itu untuk mengabdi. Maka ini akan diklarifikasi sama para santri maupun para pengurusnya, seperti itu. Tapi apakah selama penantian saya itu nanti nggak diusik lagi ya? Kenapa sih orang kecil kayak saya ini dilihat sebelah mata ya? Saya heran. Mereka seperti nggak pingin tahu bagaimananya, kenapa saya harus begini, setidaknya memberikan solusi yang baik ya. Tapi justru malah mengusik misalnya. Apakah mereka lupa mati ya? Saya bingung. Apakah mereka nggak sadar semua perbuatan itu ada balasannya, perbuatan baik maupun perbuatan buruk, balasan dari Allah. Benar-benar saya terganggu, benar-benar saya udah gundah banget. Kenapa? Apakah nyampe 5 hari ke depan tanpa diusik? Persoalannya itu nggak tahu lah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa sih manusia itu hobinya selalu mengganggu orang lain, selalu mengganggu ketentraman orang lain, walaupun orang lain itu tidak melakukan apapun, walaupun orang lain itu tidak melanggar hukum, tidak mengganggu, tidak mengusik, tapi malah justru diusik. Kenapa sih? Hobi banget manusia-manusia seperti itu. Apakah begitu dianggap sampahkah seorang gelandangan? Apalagi saya pernah mengabdi di mana-mana, jadi seorang pengabdi relawan tanpa dibayar, bahkan tanpa berharap makan. Saya heran, pusing saya benar.
Ini hujan lagi, gerimis lagi. Selama nggak lebat saya nggak akan pindah. Kecuali lebat saya pindah. Rokok. Sebentar saya taruh dulu. Saya ingin klarifikasi ke mereka, cuma saya pikir nanti akan menimbulkan riak ya. Saya ingin memberitahukan siapa saya sebenarnya, bagaimana saya, latar belakang saya. Menunjukkan kartu keluarga saya, KTP saya. Cuma saya khawatir nanti saya malah dianggap riak. Di mata Allah, di mata mereka mah bodoh amat, peduli setan. Tapi di mata Allah, tapi maka itu saya urungkan. Kecuali mereka udah benar-benar musik, mereka datang, bagaimana itu baru terpaksa pembelaan diri saya. Nggak tahu lah. Penonton, teman-teman, kalian apakah punya solusi buat saya sementara ini? Sesegera mungkin, karena bisa aja besok pagi atau lusa atau siangnya saya diusik lagi. Tahulah. Mati rokok saya sebentar. Dari warna kulit saya aja ya, saya bukan gelandangan lama kan, saya gelandangan baru. Artinya saya bukan terlahir orang miskin. Saya bukan terlahir dari keluarga gelandangan, karena memang saya gelandangan baru ya. Kalau dihitung total ya paling baru sekitar 6 bulan lah saya menggelandang ya. Itu pun masih mental-mental, saya nggak selalu menggelandang. Kerja jadi pengabdi. Apakah mereka begitu suci ya? Apakah mereka begitu pantas untuk mengusik orang lain? Apakah seperti itu? Apakah mereka nggak sadar suatu saat akan ada balasan buat mereka sendiri, akan lebih parah dari itu? Lagi dari latar belakang sendiri saya lihat mereka juga cuma security, orang kecil. Tapi kok bisa ya orang kecil menindas orang kecil lainnya? Itu yang saya nggak habis pikir. Sebegitukah rasa kemanusiaan mereka? Rasa kemanusiaan manusia nggak tahu lah. hanya bacot, digede-gedein mereka semua itu. Mereka sendiri udah mengusik ketentraman orang ya dengan berisik di tengah malam begini. Kalian bisa dengar sendiri kan? Saya ada 2 harapan ya, tapi waktunya itu apakah saya nggak akan diusik, persoalannya itu. Saya ada 2 harapan. Yang pertama, saya masih ingin menunggu sampai 5 hari ke depan perihal karya fisik. Itu yang kayak begitu itu udah mengusik, udah mengganggu dengan suara motornya yang berisik banget melintas di tengah malam. Saya ulangi, saya masih ada 2 yang saya harapkan. 2 harapan. Yang pertama, kemarin
yang udah saya ceritakan kemarin lusa, maksud saya ada seseorang yang saya rasa orang kaya raya, entah itu pejabat, entah itu artis ya, saya belum tahu persis, tapi kalau dari perawakannya mirip artis ya, wanita ya, yang setelah saya diwawancarai ditanya ngalor ngidul, akhirnya beliau menjanjikan akan mencarikan tempat tinggal ataupun rumah buat saya ditunggu, jangan kemana-mana untuk beberapa hari ini. Beliau mau bicara gitu dan saya iyakan. Artinya apa? Saya harus jaga amanah itu harapan saya. Harapan yang kedua, para santri maupun pengurus tadi berbondong-bondong datang ke sini untuk menanyakan informasi yang sebenar-benarnya. Saya ceritakan yang sebenar-benarnya, dan mereka akan memperjuangkan saya untuk kembali mengabdi di pesantren tersebut, tempat saya mengabdi. Karena mereka memang menyukai saya, mungkin ya, masih sangat berharap saya harus kembali ke sana. Mereka nggak ada yang tega ngeliat saya menggelandang. Walaupun yang saya jalani ikhlas-ikhlas aja ya, tapi saya udah nggak ikhlas kalau saya terus-terusan diusik seperti ini. Ya, seperti itulah pokoknya. Nah, dua harapan itu apakah tercapai atau salah satunya dengan ada jaminan sekian hari ke depan ini saya nggak diusik dulu sampai benar-benar terselesaikan persoalan-persoalannya. Itu yang bikin saya gundah banget. Apakah kalian punya solusi? Tolong bantu saya. Bukan solusi apa ya, pokoknya paling tidak solusi pikiran lah buat saya. Poin yang saya nggak mau digabungkan oleh orang-orang dari mana tahu ya, satu ruangan di gor yang notabene saya nggak pernah tahu. Bisa aja di salah satu di antara mereka ada yang terinfeksi virus COVID-19, kita nggak pernah tahu. Itu yang saya nggak mau ya. Kalau sampai saya terus diusik, akhirnya Satpol PP mengangkut saya, pasti saya akan ditaruh di sana. Itu yang saya nggak mau ya, walaupun dijamin tidurnya, walaupun dijamin makannya kata mereka, tapi belum menjamin masalah COVID-19 ini di lingkungan itu. Berisik amat ya, sebentar ya. Persoalannya di situ aja. Saya tidak menginginkan saya digabung seperti itu. Saya bingung benar. Kan berarti saya harus keluar dari sini. Ya, setidaknya saya butuh 5 hari sebenarnya saya di sini. Karena saya mau jaga amanah dari sosok wanita tersebut, 2 wanita tersebut ya. Entah itu pejabat, entah itu artis, entah itu apa. Yang jelas mobilnya mewah dan mereka menjanjikan itu. Dan saya iyakan. Jadi saya harus jaga amanah. Bukan saya tergila sama harta, enggak. Saya hanya jaga amanah. Yang kedua, para santri maupun pengurusnya juga akan memperjuangkan saya untuk kembali ke pesantren tersebut mengabdi. Karena mereka menyukai saya, mereka mencintai saya. Berbondong-bondong dari santri bergantian datang ke saya menanyakan perihal yang sebenarnya. Saya ceritakan perihal yang sebenarnya dan mereka akan memperjuangkan saya. Berarti kan butuh waktu juga. Tapi saya diusik. Esok, lusa atau apa, bisa aja itu akan diulang. Bisa aja itu akhirnya saya diangkut sama Satpol PP, ditaruh, digabungkan. Digabungkan di gor yang notabene mungkin ratusan atau berapa ribu orang, saya nggak paham, yang notabene nggak tahu dari mana aja. Yang jelas yang saya khawatirkan ya, apakah yakin 100% menjamin di antara mereka tidak ada yang tertular atau yang terinfeksi COVID-19?
virus corona. Itu yang saya khawatirkan. Saya nggak mau itu, walaupun saya dijamin makan di sana, saya tempat tinggal aman lah, namanya di Gor ya mungkin ya, sediakan tempat tidur mungkin ya. Tapi saya nggak mau, saya lebih baik begini nggak gelandang. Karena di sini saya jauh dari manusia, dari bersentuhan, dari ya segala macam, jarak. Tapi di sana apa bisa jaga jarak saya? Hanya satu ruangan Gor, dikumpulin sekian ratus orang mungkin, atau 1000 orang. Nggak mau saya. Itu persoalannya. Atau paling tidak ada nggak di antara teman-teman besok, aduh tapi nggak mungkin nggak saya ninggalin tempat ini ya. Jadi saya butuh solusi, terutama solusi hukum deh. Bantu hukum di mediasi saya supaya apa? Supaya setidaknya untuk beberapa hari ke depan, setelah 1 minggu, saya tidak diusik, saya menggelandang di sini. Karena 2 harapan itu yang saya harapkan. Dan saya jaga amanah, karena saya udah mengiyakan. Saya paling takut jadi orang munafik, saya paling takut jadi pengkhianat. Dengan orang melanggar amanahnya, itu udah jadi pengkhianat. Anggaplah di dunia ini dianggap sepele ya, seorang pengkhianat. Tapi di sana apa? Pertanggungjawaban kita kepada Allah. Kalau orang yang nggak amanah tuh kayak gimana? Saya bukan sok suci, tapi memang itu yang saya pegang teguh. Kepercayaan orang. Astagfirullahaladzim, saya bingung sama manusia-manusia ini. Barangkali ada kak, besok saya minta bantuan hukum deh, tolong untuk memediasi, untuk mendiskusikan atau apalah namanya kepada mereka. Setidaknya saya jangan diusik lah 1 minggu ke depan setelah-telatnya. Saya mohon, ada nggak? Bantu saya, tolong bantu saya. Itu posisi saya udah ituin ya, ini posisi live streaming saya. Aku akurat sekali. Itu posisi live streaming saya ya, live streaming saya saat ini itu akurat sekali. Tolong deh bantu saya besok, saya mohon banget, saya mohon. Setidaknya hanya seminggu, selamat-lambatnya lah, tolong mediasikan ke mereka. Apa sih, kenapa sih sama mereka ini, kenapa? Saya kan ganggu mereka. Saya juga menggelandangnya di seberang dari pesantren Al-Hamid itu. Saya tiduran ini di atas got, ya kan, kanal. Artinya apa? Ini hak multraknya departemen atau kementerian pengairan. Dan saya nggak mengganggu siapapun. Saya nggak mengganggu siapapun. Saya tidak melakukan pelanggaran hukum apapun. Bahkan setiap ada orang yang ingin memberikan sedekahnya berupa uang, saya tolak. Kecuali makanannya, saya kumpulin. Untuk siapa? Bukan untuk saya makan. Saya makan sendiri, segitu banyak ya nggak mungkin mampu saya sedekahkan kembali. Orang-orang yang lewat, yang saya perhatikan, mereka butuh makan, mereka butuh buka puasa, atau mereka butuh sahur. Saya berikan ke mereka sampai habis. Segitu banyaknya, puluhan
mendekati 100 mungkin. Tadi pemberian-pemberian orang yang lewat kepada saya berikan lagi kepada yang lain. Tapi saya kok usah diusik sih? Saya kenapa diusik? Udah bejat semua moral-moralnya ya mereka ini. Dunia yang ada di otaknya. Percuma mereka bekerja di pesantren, tapi otaknya masih otak cinta dunia banget. Lupa mau mati. Bahwa semua itu ada pertanggungjawaban kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, kebaikan maupun keburukan, dan balasannya berkali-kali lipat. Ntar berisik motor lewat. Saya sampai minum ya kopi. Andai kata saya masih seperti yang dulu, kejayaan ya, berani gak sih mereka ngusik saya? Saya berani bertaruh nyawa saya taruhannya kalau mereka berani ngusik saya ya. Padahal demi Allah saya yakin data atau arsip anak nomor 2 saya masih ada di pesantren Al-Hamid ini ya. Anak nomor 2 saya TK sampai SD nya sekolah di pesantren Al-Hamid ini. Saya yakin masih ada datanya di situ. Tapi sekarang saya diginiin, justru saya dizolimi oleh sekelompok satpam security Al-Hamid. Saya diusik. Mereka laporkan saya menggelandang di sini kepada Satpol PP kelurahan. Padahal saya nggak mengusik mereka sama sekali. Saya berharap video saya ini tolong disebar seluas-luasnya. Ya, saya mohon. Nah, setidaknya nanti ada teguran atau apalah namanya ya, sanksi administrasi kepada security itu. Catat tanggal hari ini, tanggal kemarin maksudnya ya, tolong dicatat jam kemarin kurang lebih Satpol PP, salah satu Satpol PP kelurahan datang itu sekitar jam 11-an ya. Berarti sebelum jam segitu security Al-Hamid ini melaporkan ke Satpol PP kelurahan ya. Entah apa yang dilaporin sama mereka. Zolim, mulut zolim apa yang mereka keluarkan, saya nggak tahu. Sesiap resikonya semua ya, demi kebenaran, demi keadilan, demi ngeberantas namanya zolim, kemungkaran. Sebarkan, tolong sebarkan sebanyak-banyaknya video saya ini, live streaming saya ini ya. Saya mohon para penonton, saya udah benar-benar udah gundah, saya udah merasa terusik bang. Saya capek, kok udah sampai seperti ini banget. Saya tidak merugikan mereka ya. Saya menggelandang di seberangnya, seberang pesantren itu. Saya tidur persis di atas gorong-gorong pengairan yang katakanlah yang dikuasai oleh Kementerian Pengairan. Kenapa mereka merasa terusik kecuali saya tidur atau menggelandangnya di lingkungan mereka, maksud saya di halaman mereka? Kan enggak,
Saya di seberang jalan. Nggak kuat alasan mereka ini ngaduin seperti itu, ya kan? Nggak kuat mereka, kecuali saya melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu polusi suara mungkin, atau polusi yang lain, atau saya mengemis di sini mungkin mengganggu. Kan saya enggak mengemis pada orang yang memberikan uang pada saya tolak-tolakin. Kecuali makanan saya terima, itu pun saya sedekahkan kembali. Ya Allah, saya mohon, saya butuh bantuan hukum untuk memediasi ini, ya. Karena untuk paling nggak setelah 1 minggu ke depan saya tidak ingin diusik. Saya mohon sebarkan surat-suratnya. Saya butuh bantuan hukum untuk memediasi ini. Setidaknya untuk 1 minggu ke depan saya tidak diusik. Saya mohon, siapapun penontonnya, saya mohon berikan saya bantuan hukum untuk memediasi. Saya berharap secepat-cepatnya. Saya berharap secepat-cepatnya. Misalkan besok pagi sudah ada. Saya mohon. Ya, itu aja yang curhatan saya. Saya benar-benar malam ini malam yang paling gundah, karena saya sudah merasa terusik banget. Gitu aja. Ya, terima kasih untuk penonton, untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.